Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama saya di channel tentang kehidupan. Kali ini saya ingin berbagi cara menggunakan daun pepaya atau cara membuat jus daun pepaya. Untuk kolam ikan ya, atau untuk ikan lele atau ikan-ikan nila seperti itu. Tapi saya khusus menggunakan untuk ikan lele saya dan ikan gurame saya. Ini adalah kopi. Kita ngopi dulu guys. Nah, jadi ini jusnya udah jadi. Ini garam krosok. Ini ampas-ampas dari jus daun pepaya ya. Jadi cara pembuatannya tuh saya pakai 8 lembar daun pepaya ya. Saya khusus untuk 3 ember dan 1 kolam tanah. Nah, 1 kolam tanah dengan populasi itu di sana ada 1.500 ya, sekitar 1.500 lebih lah ekor, 1.500 ekor lele. Nah, untuk guramenya saya kurang tahu berapa ukurannya, ukuran atau maksudnya berapa ekor di dalam kolam tersebut saya kurang tahu. Nah, jadi cara pembuatannya itu seperti ini. Sebelumnya kalian sebelum praktek jangan lupa baca doa terlebih dahulu kan. Baca doa, setelah itu kalian potong-potong kecil-kecil daun pepayanya, masukkan ke dalam blender. Setelah dimasukkan semuanya dan pepayanya, kalian tuang air secukupnya aja. Maka dari itu kalian baca bismillah terlebih dahulu agar hatinya dimantapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menakar si air atau bahan-bahan untuk pembuatan jus ini gitu. Nah, jadi untuk itu makanya baca doa terlebih dahulu sebelum praktek. Nah, ini kan udah dimasukin daun pepaya nih, yang udah dipotong-potong blendernya. Setelah itu dituang airnya secukupnya. Nah, di blender kan, setelah di blender, kalau udah di blender nanti udah sampai halus, disaring guys, disaring. Nah, jadi seperti ini nih, ada sisanya, ada ampas-ampasnya. Disaring dulu. Kalau udah disaring, airnya ditaruh di blender lagi. Kalau kelihatannya masih terlalu kental, boleh ditambah air sedikit lagi gitu. Nah, kalau udah disaring, ininya udah dipisahin, terus kalian blender lagi airnya. Terus ditaruhin garam krosok. Garam krosoknya juga secukupnya aja. Nah, sesuai hati aja, enaknya gimana. Nah, kan saya nggak tahu kolam kalian tuh sebesar apa gitu kan, atau kolam kalian berapa ember gitu kan. Jadinya sesuai hati aja. Nanti ditaruh garam krosok. Setelah ininya udah disaring, ininya direndam lagi, di blender lagi airnya. Terus ditaruh garam krosok. Setelah itu kalian blender lagi kurang lebih ya 2 menit lah. 2 menit kalian blender. Setelah itu kalian saring lagi gitu. Kalau nggak mau 2 menit, 1 menit juga nggak apa-apa. Yang penting udah halus lah. Setelah udah ditaruh garam krosok, kalian blender. Setelah di blender, kalian saring lagi itu ampasnya kalian saring lagi. Setelah itu baru deh hasilnya seperti ini. Ini udah jadi, udah 2 kali penyaringan. Nah, ini siap saya gunakan. Nah, untuk ini berguna untuk fermentasi air, terus untuk mengobati dan mencegah penyakit-penyakit pada lele kalian gitu, untuk mengatur kualitas air kolam juga kan seperti itu. Tapi perlu kalian ketahui nih, untuk jika kalian menggunakan daun lele ini, ya saya sarankan daun lele ini, daun pepaya ini kan antibiotik. Jadi kalian tidak perlu menggunakan probiotik seperti itu. Jadi kalau kalian mau menggunakan probiotik, kalian nggak perlu pakai daun pepaya, karena itu hasilnya akan sia-sia aja begitu. Jadi banyak nih yang keliru nih para petani lele nih, menggabungkan daun pepaya dan probiotik. Nah, gitu. Jadi ketika kalian gabungkan si antibiotik sama probiotik kan mengandung bakteri-bakteri baik seperti itu. Nanti malah
nggak berfungsi seperti itu. Jadi kan ini kan antibiotik daun pepaya itu. Sedangkan probiotik itu bakteri-bakteri baik. Itu nanti nggak akan berfungsi gitu. Maka dari itu kalian pilih salah satu. Kalau kalian mau menggunakan daun pepaya, ya udah daun pepaya aja, seterusnya alami pengobatannya juga. Seperti kalian tambahkan kunyit seperti itu kan. Atau bahan-bahan alami lainnya gitu. Jadi kalau kalian pakai alami seperti daun pepaya, sisanya alami aja itu. Tapi kalau kalian mau pakainya probiotik gitu, obat-obat dari pabrikan, seterusnya kalian pakai obat pabrik seperti itu. Apalagi kalian pakai daun pepaya, probiotik digabung daun pepaya, wah itu nggak masuk sebenarnya. Seperti itu guys. Tapi kalau untuk garam mah masuk. Kalian pakai probiotik terus kalian pakai garam krosok, nah itu nggak apa-apa. Nah jadi harus kalian ingat sekali lagi nih, si daun pepaya ini mengandung antibiotik ya. Sedangkan probiotik itu macam-macam kan, ada E4 dan sebagainya gitu kan, Biostreams atau ya sebagainya lah, banyak kan probiotik. Nah probiotik itu mengandung bakteri-bakteri baik seperti itu. Jadi kalian dikasih antibiotik kan, terus ditambahin bakteri baik, ya bakteri baik itu nggak akan masuk atau kebal gitu, si ikannya udah kebal gitu kan. Nah maka dari itu kalian harus pilih salah satu gitu. Kalau mau gunakan daun pepaya, ya udah gunain terus seterusnya bahan-bahan alami. Nah, sebaliknya seperti itu. Kalau mau menggunakan probiotik atau obat-obat pabrik, seterusnya obat pabrik aja. Apalagi dicampur daun pepaya itu nggak masuk gitu. Ya mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nah ini fungsinya ini nih, nanti kita ini buat pembibisan pelet. Nah ini buat pembibisan pelet, ini berfungsi buat pembibisan pelet. Untuk caranya nanti saya share di video selanjutnya. Nah saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera. Oke, salam pejuang lele. Sip.